Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang tips dan triks pengurangan pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 2/3 dikurang 1/2 sama dengan. Perhatikan contoh soal kita berikut ini. Bentuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Tentunya, langkah pertama yang harus kita lakukan, samakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK. Ambil kedua angka di bagian penyebutnya ini, 3 dan 2. Langkah selanjutnya, cari kelipatan dari kedua angka ini. Kelipatan angka 3 tentunya yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya. Lalu untuk kelipatan angka 2, tentunya yaitu angka 2, 4, 6, dan seterusnya. Angka ini masih boleh disambung sampai kita menemukan ada angka yang sama dari kedua kelipatan angka ini. Oke, perhatikan. Dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Di sini angka yang sama kalau kita lihat yaitu angka 6. Itu artinya, kedua penyebutnya ini sekarang kita ganti dengan angka 6. Sehingga jadinya sekarang itu per 6. Sedangkan untuk angka di atas diperoleh dari, perhatikan caranya. 6 dibagi 3, hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 4. Karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Lanjut, 6 dibagi 2, hasilnya 3, lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 3. Sama dengan 4 dikurang 3, hasilnya 1, per di bawahnya 6. Dan inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang pertama. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. 2/3/4 dikurang 5/8 sama dengan. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini kalau kita lihat, soal kita kali ini yaitu bentuk pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Tentunya, langkah pertama yang harus kita lakukan, rubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan. 2 dikali 4, hasilnya 8. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 11. Per di bawahnya, kalau untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Lalu dikurang. 5/8-nya tetap, karena dia sudah bentuk pecahan biasa. Lanjut, sama dengan. Oke, perhatikan. Di sini sudah membentuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Tentunya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan kedua penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK. Ambil kedua angka di bagian penyebutnya ini, 4 dan 8. Langkah selanjutnya, kita cari kelipatan angka dari kedua angka ini. Pertama, kelipatan angka 4 tentunya yaitu ada angka 4, 8, 12, dan seterusnya. Lalu untuk kelipatan angka 8, tentunya ada angka 8, 16, 20, 24, dan seterusnya. Ingat, angka ini masih boleh kita sambung sampai kita menemukan ada angka yang sama dari kedua kelipatan angka ini. Oke, perhatikan sekarang. Dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Kalau kita lihat di sini, angka yang sama yaitu 8. Itu artinya sekarang, kedua penyebutnya ini, sekarang kita ganti dengan angka 8. Sehingga jadinya sekarang itu per 8. Sedangkan untuk angka di atas, diperoleh dari, perhatikan caranya. 8 dibagi 4, hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 11, kita peroleh hasilnya 22. Karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Lanjut, 8 dibagi 8, hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 5, kita peroleh hasilnya 5. Sama dengan
22 dikurang 5, kita peroleh hasilnya 17 per di bawahnya 8. Sama dengan, karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita kali ini harus disederhanakan. Caranya, 17 dibagi 8, hasil yang mendekati. Tentunya yaitu 2. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa tidak 3 misalnya? Kalau di sini angka 3 dikalikan dengan 8, hasilnya 24. Sudah melebihi dari angka 17 yang ada di atas ini. Nah, seharusnya yang kita ambil, hasil kali dari perkalian angka sini dengan angka 8 di bawah sini, itu harus mendekati di bawah angka 17 ini. Makanya angka yang paling tepat di sini tentunya adalah 2. Dan walaupun kalau kita pakai kalkulator, 17 dibagi 8 itu hasilnya 2, sekian. Makanya di sini kita tulis 2 saja terlebih dahulu. Lanjut. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 8. Sedangkan untuk angka di atas ini diperoleh dari, perhatikan caranya, 2 dikali 8 hasilnya 16. Sedangkan angka di sini 17. Nah, 17 dikurang 16 berapa? Yaitu tentunya adalah 1, dan 1 kita tulisnya di atas sini. Sehingga jawabannya yaitu 21 per 8. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. 4 per 5 dikurang 1 per 4 sama dengan. Perhatikan untuk soal kita kali ini, bentuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ingat, untuk langkah pertama soal kita kali ini tentunya robah terlebih dahulu. Bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan. 4 per 5-nya tetap karena dia sudah bentuk pecahan biasa. Karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Selanjutnya perhatikan, akan kita rubah bentuk ini terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 1 dikali 4 hasilnya 4 lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1 maka kita peroleh hasilnya 5. Per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 4. Sama dengan, perhatikan di sini. Bentuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Tentunya langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK. Ambil angka di bagian penyebutnya ini, 5 dan 4. Langkah selanjutnya, kita cari kelipatan dari kedua angka ini. Pertama untuk kelipatan angka 5, tentunya ada angka 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Lalu untuk kelipatan angka 4, tentunya ada angka 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Angka ini masih boleh disambung. Oke? Nah, dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Di sini kalau kita lihat, angka yang sama yaitu 20. Itu artinya sekarang, kedua penyebutnya ini kita ganti dengan angka 20. Maka sekarang jadinya itu per 20. Dan untuk angka di atas diperoleh dari, perhatikan caranya. 20 dibagi 5, hasilnya 4, lalu 4 dikalikan dengan angka di atasnya 4, kita peroleh hasilnya 16. Karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Lanjut. 20 dibagi 4, hasilnya 5. Lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 5, kita peroleh hasilnya 25. Sama dengan 16 dikurang 25. Kita peroleh hasilnya negatif 9. Per di bawahnya 20. Sehingga bentuk jawaban dari contoh soal nomor 3 yaitu negatif 9 per 20. Ini dia jawabannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 4. 4 2 per 3 dikurang 2 1 per 2 sama dengan. Perhatikan untuk soal kita kali ini bentuk pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Itu artinya langkah pertama yang harus kita lakukan, rubah terlebih dahulu. Bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 4 dikali 3 hasilnya 12. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya yaitu 14. Per di bawahnya di sini penyebutnya masih tetap sama yaitu 3. Karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Selanjutnya, 2
dikali 2 hasilnya 4, lalu 4 ditambahkan yang angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 5. Dan untuk penyebutnya di sini masih tetap sama, yaitu 2. Sama dengan, perhatikan. Untuk soal kita kali ini sudah membentuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Tentunya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK. Ambil kedua angka di bagian penyebutnya ini, 3 dan 2. Langkah selanjutnya, kita cari kelipatan dari kedua angka ini. Pertama, kelipatan angka 3, tentunya yaitu angka 3, lalu 6, lalu 9, dan seterusnya. Lalu untuk kelipatan angka 2, tentunya ada angka 2, angka 4, angka 6, dan seterusnya. Angka ini masih boleh disambung, sampai kita menemukan ada angka yang sama dari kedua kelipatan angka ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang perhatikan. Dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Di sini kalau kita lihat angka yang sama yaitu angka 6. Itu artinya kedua penyebutnya ini sekarang kita ganti dengan angka 6. Lanjut, untuk angka di atas diperoleh dari 6 dibagi 3 hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 14, kita peroleh hasilnya 28. Karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Lanjut. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 5, kita peroleh hasilnya 15. Sama dengan 28 dikurang 15, kita peroleh hasilnya 13. Per di bawahnya di sini yaitu 6. Sama dengan, karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita kali ini harus disederhanakan terlebih dahulu. Caranya, 13 dibagi 6 hasilnya mendekati berapa? Tentunya yaitu 2. Ya kan? Kenapa 2? Kenapa tidak 3 misalnya di sini? Kalau di sini angka 3 dikalikan dengan 6 hasilnya 18, sudah melebihi dari angka 13 yang ada di atas ini. Seharusnya angka yang diambil hasil kali dari angka sini dengan angka 6 di bawah sini itu harus mendekati di bawah angka 13 ini. Itu tentunya angka yang paling tepat di sini adalah 2. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 6. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari 2 dikali 6 hasilnya 12. Karena sini angkanya 13, itu artinya angka di sini diperoleh dari 13 yang sini dikurangkan dengan hasil kali dari 2 kali 6 tadi 12. Berapa 13 dikurang 12? Yaitu 1, dan 1 kita tulisnya di atas sini. Sehingga inilah dia bentuk jawabannya. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.